Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renova Sela Manusiwa dari kelas keperawatan C dengan NPM 1214201210164. Di saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan bersama dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakano SCAP MCAP. Dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang sistem perkemihan. Dalam video saya kali ini saya akan membahas organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem perkemihan, fungsi daripada organ-organ tersebut, sampai dengan fisiologi sistem perkemihan. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh, kita lebih awal harus mengetahui apa itu sistem perkemihan. Ya, sistem perkemihan atau yang kita kenal dengan istilah urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau yang sering kita kenal dengan istilah air kemih. Bagian-bagian atau organ yang berperan dalam sistem perkemihan ada beberapa. Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ yang terletak di bagian belakang cavum abdominalis, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebral umbalis dan terbungkus rapi oleh kapsul renalis. Bentuk ginjal ini seperti biji buah kacang merah. Jumlahnya ada dua, bagian kiri dan kanan. Fungsi ginjal itu yang pertama mempertahankan homeostatis cairan tubuh supaya selalu berfungsi dengan baik. Yang kedua mengatur volume cairan serta menyeimbangkan osmotik, asam basa, ekskresi sistem metabolisme, dan sistem pengaturan hormonal. Kemudian, batas ginjal kiri itu setinggi IGA ke-11, ginjal kanan setinggi IGA ke-12. Tiap-tiap ginjal mempunyai panjang 11-25 cm dan memiliki lebar 5-7 cm. Tebalnya itu 2,5 cm. Ginjal kiri pada umumnya lebih tinggi daripada ginjal kanan. Berat ginjal pada laki-laki dewasa itu sekitar 150-170 gram dan pada wanita dewasa sekitar 115-155 gram. Ginjal juga terbagi lagi dalam bagian-bagiannya. Yang pertama bagian ginjal kita lihat ada kulit ginjal atau yang sering disebut dengan korteks. Pada kulit ginjal ini terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut dengan nefron. Tiap ginjal terdapat 1-1,5 juta unit fungsional yang disebut dengan nefron. Nefron ini terdiri dari yang pertama ada glomerulus. Glomerulus merupakan pembuluh darah arteriol yang berfungsi untuk melakukan filtrasi atau penyaringan darah. Yang kedua ada kapsula. Kapsula merupakan jaringan epitel silindris berbentuk mangkuk berlanjut menjadi tubulus. Yang bagian ketiga ini ada tubulus. Tubulus juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tubulus proksimal. Panjang tubulus proksimal ini 12-24 mm. Tubulus proksimal melintasi korteks, dinding epitel silindris dengan mikrofil untuk memperluas permukaan dalam fungsi mereabsorpsi. Yang kedua ada loop of Henle, lanjutan tubulus proksimal berjalan ke arah medula berbentuk huruf U, kemudian kembali lagi ke korteks. Yang ketiga ada tubulus distal. Panjang tubulus distal antara 4-8 mm, kembali mendekati arteriol aferen, kemudian bergabung dengan tubuli-tubuli lain ke casilaks minor. Bagian ginjal yang kedua ada medula atau bagian tengah. Seperti yang ada pada gambar, teman-teman bisa lihat, bagian medula ini terdiri dari beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut dengan piramid renal. Dasarnya menghadap korteks, seperti yang ada di gambar, dan puncaknya disebut dengan apex. Satu piramid dengan jaringan korteks di dalamnya disebut dengan lobus ginjal.
Piramid antara 8 sampai 18 buah tampak bergaris-garis. Mengapa tampak bergaris-garis? Karena terdiri atas berkas saluran paralel. Di antara piramid terdapat jaringan korteks yang disebut dengan kolumna renal. Bagian yang ketiga, yang terakhir, ada pelvis renalis. Bisa terlihat juga di gambar. Pelvis renalis ini adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal, berbentuk seperti corong lebar. Sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal, pelvis renalis bercabang 2 atau 3 yang disebut dengan calyx mayor. Calyx mayor ini masing-masing bercabang untuk menjadi beberapa calyx minor yang langsung menutupi papilla renis dan piramid. Calyx minor ini menampung urin yang terus keluar dari papilla. Dari sini urin masuk ke calyx mayor, kemudian dibawa ke pelvis renalis, kemudian ke ureter hingga ditampung di dalam kandung kemih sebelum dikeluarkan ke luar tubuh. Nah, setelah ginjal mempunyai bagian-bagian, ginjal juga memiliki struktur mikroskopis ginjal. Ada 5 struktur mikroskopis ginjal. Yang pertama kita lihat glomerulus. Glomerulus adalah gulungan atau anyaman kapiler yang terletak dalam kapsula Bowman atau ujung buntut tubulus ginjal yang bentuknya seperti kapsula cekung menutupi glomerulus yang saling melilitkan diri. Glomerulus ini menerima darah dari arteriola afferent dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola efferent. Struktur mikroskopis yang kedua ada tubulus proximal convolta. Tubulus proximal convolta merupakan tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan memiliki diameter 15 mm juga. Bentuk tubulus proximal convolta ini berkelok-kelok, menjalar dari korteks ke bagian medula dan kembali lagi ke korteks. Struktur mikroskopis yang ketiga ada ansa Henle, bentuk lurus dan tebal yang diteruskan ke segmen tipis, lalu kembali lagi ke segmen tebal dengan panjang 12 mm dari total panjang ansa Henle 2 sampai 14 mm. Struktur mikroskopis yang ketiga ada tubulus distal convolta. Tubulus distal convolta merupakan bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan terletak jauh dari kapsula Bowman dengan panjang 5 mm. Tubulus distal masing-masing bermuara ke ductus colligens, berjalan melalui korteks dan medula ginjal, bersatu membentuk satu ductus yang berjalan lurus dan bermuara ke dalam ductus belini, dan terus menuju calyx minor ke calyx mayor. Struktur mikroskopis yang kelima ada ductus colligen medulla. Ductus colligen medulla ini tidak termasuk saluran metabolik pasifik. Mengapa? Karena dalam ductus colligen medulla terjadi pengaturan sekresi natrium urin secara halus dengan aldosteron yang berperan dalam reabsorpsi natrium. Nah, setelah ginjal, organ yang kedua ada ureter, seperti terlihat pada gambar. Teman-teman bisa lihat ada anak panah di situ. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa, kiri dan kanan, untuk mengeluarkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Panjang ureter sekitar 25 cm dengan penampung kira-kira 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Ureter ini berfungsi mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di dalam kandung kemih sebelum dikeluarkan keluar tubuh. Ureter memiliki 3 lapisan. Lapisan yang pertama ada fibrosa atau dinding luar jaringan ikat. Lapisan yang kedua ada smooth muskul atau lapisan tengah otot polos. Dan lapisan yang ketiga ada lapisan sebelah dalam atau lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih. Gerakan mendorong urin melalui ureter yang diekstrasikan oleh ginjal dan disemprot dalam bentuk pancaran dan masuk ke dalam kandung kemih untuk ditampung. Nah, selesai ureter, ada juga yang namanya kandung kemih. Kandung kemih ini dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Terletak di belakang semivis pubis di dalam rongga panggul.
Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot-otot yang kuat dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis medius. Kandung kemih berfungsi menampung urin sebelum dikeluarkan keluar tubuh. Kemudian, kandung kemih memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama ada fundus, bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Yang kedua ada korpus. Korpus bagian antara vertex dan fundus. Jadi korpus berada di tengah-tengah. Yang ketiga ada vertex, bagian yang menuju ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Organ yang berikut atau yang terakhir ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi nantinya untuk menyalurkan air kemih keluar tubuh. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian membentuk lapisan fibrosa ke bagian penis. Panjangnya itu sekitar 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari 3. Yang pertama ada uretra prostatica, yang kedua ada uretra membranosa, dan yang ketiga ada uretra cavernosa. Sedangkan pada wanita, uretra terletak di belakang sinifis pubis, sedikit berjalan miring ke arah atas, dan berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin ke bagian luar tubuh. Uretra pada wanita juga terdiri dari 3. Yang pertama ada tunica muscularis, yang kedua adalah lapisan sponyosa, dan yang ketiga adalah lapisan mukosa sebelah dalam. Nah, itu adalah bagian-bagian sistem perkemihan atau organ-organ tubuh yang berperan dalam sistem perkemihan. Kemudian, ada yang namanya fisiologi sistem perkemihan. Ada 5 proses sistem perkemihan yang akan kita bahas. Yang pertama ada proses filtrasi atau penyaringan. Proses filtrasi terjadinya pembentukan urin dimulai dengan filtrasi cairan yang bebas protein. Proses ini terjadi karena permukaan eferen lebih besar sehingga terjadi penyerapan darah. Dalam proses ini cairan diubah oleh reabsorpsi air dan zat terlarut spesifik atau sekresi zat lain dari kapiler peritubulus ke dalam tubulus. Proses yang kedua adalah absorpsi. Proses absorpsi terjadi penyerapan kembali sebagian besar glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan ion bikarbonat. Proses ini menyerap air dalam jumlah yang banyak. Kandungan air yang banyak diserap dengan sempurna misalnya zat esensial seperti glukosa, NaCl, atau garam. Sedangkan zat yang diserap dalam jumlah sedikit adalah ureum, fosfat, dan asam urat. Proses yang ketiga ada proses augmentasi. Proses ini terjadi dari sebagian tubulus kontrusus distal sampai tubulus pengumpul. Pada tubulus pengumpul terjadinya penyerapan ion Na+, Cl-, dan urea, sehingga terbentuklah urin. Urin yang dibawa ke pelvis renalis, lalu dibawa lagi ke ureter. Dari ureter dibawa menuju kandung kemih, yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Ketika kandung kemih sudah penuh, urin dikeluarkan melalui uretra ke luar tubuh. Proses yang keempat ada proses sekresi. Tubulus ginjal dapat menyekresi atau menambah zat-zat ke dalam cairan filtrasi selama metabolisme, membentuk asam dalam jumlah yang besar. Sel tubuh akan membentuk amoniak yang bersenyawa dengan asam, kemudian disekresi sebagai amonium. Supaya mengapa? Supaya pH darah dan cairan tubuh tetap alkais. Proses yang paling terakhir adalah proses berkemih. Ketika kandung kemih sudah terisi banyak urin, maka tekanan kandung kemih akan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan refleks berkemih semakin bertambah. Berkemih secara sadar terjadi itu mengapa? Akibat seseorang mengkontrasikan otot-otot abdominnya yang berakibat meningkatkan tekanan dalam kandung kemih sehingga mengakibatkan urin ekstra masuk ke kandung kemih dan merenggangkan dinding kandung kemih.
Baik teman-teman, itu yang bisa saya paparkan dalam materi kali ini, dan referensi buku yang saya pakai untuk materi kali ini dari Surpini Rusbandi tahun 2016 dengan judul buku Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia untuk Para Medis, Jakarta, penerbitnya Imedia. Dan buku yang kedua dari Dr. Randus H. Kirnantoro, SKM, MKes tahun 2017 dengan judul buku Anatomi Fisiologi Yogyakarta dengan penerbit Pustaka Baru Press. Baik Ibu dan teman-teman, terima kasih saya telah menyelesaikan tugas presentasi ini. Kiranya apa yang saya bagikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf bila dalam penyampaian materi ini ada kesalahan yang saya buat. Kiranya kita semua selalu diberkati. Terima kasih.